Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu dalam negeri masih minim. Rata-rata berkisar 900.000 ton per tahun yang baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton tiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Terus menurunnya kualitas produk susu dalam negeri juga jadi alasan impor dilakukan. Muhammad Khalid memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Jika kita melakukan impor itu sudah menjadi pilihan akhir lah. Kalau sudah tidak terpenuhi di dalam negeri, maka kita bisa melakukan impor. Tapi kan proses yang kemarin seperti pembuangan susu dan sebagainya, itu yang sangat kita prihatinkan kan, karena kebijakan tarif kita yang tidak menguntungkan peternak kita, ya, sehingga ini yang perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai kebijakan tarif, kebijakan perdagangan kita, impor kita itu justru merusak atau menghancurkan produk-produk peternak dari domestik. Kami secara pribadi juga sudah menyerukan, ya, korporasi-korporasi besar ini kan mereka hanya berpikir tentang untung saja, berpikir tentang bisnis saja, tetapi mereka nasionalismenya harus kita ingetin bahwa ada peternak-peternak lokal yang mereka ini juga memproduksi susu, ya. Kualitas bisa kita perbaiki, ya kan, tetapi kuota itu harus betul-betul diserap oleh korporasi-korporasi besar. Makanya kita juga dorong kepada Kementan harus pastiin susu-susu petani kita, peternak kita itu diserap oleh pasar korporasi di dalam negeri. Hal senada juga diungkap Herman Hairon bahwa kendala peternak sapi dalam proses penyaluran hasil produksi susu sapi kepada industri harus mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Kalau produk dalam negeri terus diutamakan, kita optimis bahwa ke depan produk susu semakin meningkat terus, dan kemudian dengan terbukanya pasar terhadap susu masuk kepada industri-industri, maka juga produk susu akan bertambah terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kementerian Perdagangan bisa dong melakukan kebijakan ini. Untuk menghindari ketergantungan terhadap produk peternakan dari luar negeri, Rohimin Dahuri menekankan Kementerian Pertanian juga harus segera menentukan target pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri melalui pengembangan indukan sapi lokal. Tetapi ya kalau memang kondisi existing sekarang gitu ya, jumlah sapi itu ya kan lebih kecil ya daripada lahan pengembalaan ya atau pakan yang tersedia, ya kan, kemudian produksi susu maupun daging sapi pun kurang. Nah, sedangkan induknya belum ada, boleh diimpor ya, cuman harus ditata itu, jangan sampai terus-menerus kita tergantung pada impor. Maksud ditata tuh adalah kita pun mengembangkan sapi indukan dalam negeri dong gitu ya. Bergerak cepat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu, Amran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Selain mengurangi ketergantungan akan impor, dukungan pemerintah terhadap peternak lokal diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan.